Selamat sore teman-teman dan saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Ariel Everly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 23 tahun, jurusannya informatika. Hari ini ada mau bikin part 2-nya. Ada mau sharing part 2-nya dari All In with Holy Spirit. Part 1-nya sudah diupload beberapa hari yang lalu. Kalau misalnya belum lihat part 1-nya, lihat part 1 dulu. Karena ini semua part-part ini itu bukan hanya bagian-bagian aja, tapi saling berkesinambungan, saling berhubungan. Nah, poin kedua dari gimana caranya all in with the Holy Spirit. Holy Spirit itu apa sih? Roh Kudus itu apa sih? Kita baca di Roma 8 ayat 2 ya. Judulnya Roma 8 itu hidup oleh roh. Di pasal yang kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi di sini itu dibilang bahwa roh itu adalah roh yang memberi hidup. Berarti roh di sini itu Roh Kudus ya. Roh Kudus itu firman di Roma 2 ini berkata bahwa Roh Kudus itu adalah hidupnya kita. Roh Kudus itu adalah nafas hidupnya kita, yang membimbing kita, yang memerdekakan kita dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut dari mana, Riel? Kan Ariel bukan aku nggak pernah merasa berdosa. Aku orang yang benar. Bahkan aku nggak terlalu serak dengan pikiran di mana bahwa semua manusia itu adalah pendosa. Ada itu videonya, kita ada udah bahas itu di video yang sebelumnya. Kalau misalnya masih belum ngerti masalah kenapa itu seperti itu, nonton video yang sebelumnya lagi. Ada judulnya itu adalah dosa adalah identitas atau apa itu. Pokoknya ada sebelumnya ini. Jadi video yang sebelum akan diupload ini. Nah, Ariel di sini akan kasih singkatnya bahwa kita dibilang pendosa itu bukan karena perlakuan kita, tapi karena itu adalah identitas. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam pendosa itu sudah menjadi identitasnya manusia. Jadi kayak kartu identitas gitu loh. Sama seperti bahwa kita nggak menjadi lebih Chinese orangnya dengan kita makan nasi goreng, dengan kita makan makanan Chinese, kita nggak menjadi lebih Chinese. Namanya kita orang Chinese itu namanya identitas, itu sama. Nah, di sini itu dibilangkan bahwa Roh Kudus ini telah memerdekakan kita dari Kristus dan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Seperti yang kita tahu bahwa dosa itu maut hasilnya. Saat kita jatuh dalam dosa, ya kita hanya bisa terlentang aja di hadapan maut. Kita nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena emang upah dosa itu adalah maut. Ada satu ayat lagi yang mendukung bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang hidup. Kita kembali ke kejadiannya. Kejadian 2 ayat yang ke-7 ya. Bentar. Sabar. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang kita gunakan agak logika dikit ya. Saat Tuhan menghembuskan nafas hidup itu, yang jadi jalan itu apa? Yang Tuhan masukkan ke dalam tubuh kita itu apa? Apakah paru-paru? Enggak kan? Paru-paru sudah Tuhan berikan. Terus apa? Oksigen. Oksigen itu diproduksi oleh paru-paru. Dan oksigen itu ada dalam udara, bukan ada dalam tubuh kita. Tubuh kita nggak ada oksigen.
Makanya kalau misalnya kita tahan nafas, kita tutup hidung, kita tutup mulut, kita kehabisan oksigen. Kenapa? Karena oksigennya itu bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar. Dari udara, dari pohon-pohon, dan lain sebagainya. Harusnya biologi sudah diajarkan itu. Jadi apa sebenarnya yang Tuhan masukkan? Ya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah ada sejak manusia pertama kali dibuat sama Tuhan. Dan di sini dibilang itu adalah nafas hidup. Tuhan sendiri Kejadian 2 ini juga berkata bahwa Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu bukan hanya entitas yang gimana kayak benda mati gitu, enggak. Dia beneran hidup. Jadi belajar untuk mengenal Roh Kudus, bergantung sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan hanya mengajarkan hal-hal rohani aja ya. Iya, Roh Kudus itu akan membimbing kita waktu kita membaca Alkitab. Saat kita membaca Alkitab, kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, Roh Kudus akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang tidak kita mengerti. Tapi selain dari itu, Roh Kudus itu juga membimbing kita dalam hidup kita. Saat kita mau marah misal, tiba-tiba dalam hati ada suara, jangan marah, sabar. Waktu kita mau jatuh dalam dosa, ada yang mengingatkan dalam hati dan pikiran itu, jangan lakuin, nanti Tuhan sedih loh. Saat kita nggak mau, kita malas ke gereja, ada yang ngingatin, ayo ke gereja loh. Lebih tidak spiritual lagi, saat kita mau mencontek saat ulangan, dalam hati kita itu, dalam perasaan itu kita merasa gelisah. Itu Roh Kudus mengingatkan. Itu adalah bukti bahwa Roh Kudus itu bukan hanya beruntung untuk spiritual aja, ya beruntung buat kita secara sekuler juga, membimbing kita dalam hidup di dunia sekuler itu. Ya apa caranya kita hidup di sekuler, tapi tetap kita tidak hidup seperti manusia pada biasanya, tidak seperti orang dunia. Dan ini Ariel juga mau nyampein satu hal ya. Saat kita Roh Kudus itu sudah ada dalam kita ya. Tapi waktu kita mendengar benar-benar mendengar suara Tuhan dan benar-benar secara clear mengerti apa yang mau disampaikan sama Tuhan, kita itu butuh lahir baru. Kita butuh lahir baru, kita butuh benar-benar menerima Tuhan Yesus. Karena begitu kita menerima Tuhan Yesus, kita itu membuka pintu hati kita. Roh Kudus datanglah, aku mengundangmu. Karena begitu Adam dan Hawa jatuh, Roh Kudus itu ada. Tapi gimana yang jelasnya? Kayak seakan-akan karena ada dosa dalam hidupmu, Roh Kudus itu pergi. Jadi karena ada kesalahan yang pengetahuan yang baik dan jahat itu, saat Adam dan Hawa memakan buahnya, Roh Kudus itu seakan-akan itu pergi. Tapi waktu kita menerima Tuhan Yesus lagi, Roh kita itu membuka hati kita benar-benar, Roh Kudus datanglah. Aku mau menerima engkau, aku mau dipimpin oleh engkau. Itu untuk menerima Roh Kudus, dan kita akan mendengar Roh Kudus. Kita akan mendengar suara Roh Kudus lebih jelas lagi. Bukan hanya rasa nggak enak, bukan hanya hati nurani yang berbicara, tapi benar-benar real ada dalam pikiran. Tiba-tiba ada, jangan marah, jangan berdosa, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Bukan hanya moral, bukan hanya hati nurani, tapi itu Roh Kudus. Nah, untuk membedakan, tadi Ariel bilang ada moral di situ. Nah, bedanya moral sama suara Roh Kudus itu apa? Bedanya suara setan dan suara Roh Kudus itu apa? Untuk membedakan itu semua, kita harus benar-benar bertumbuh dalam Roh Kudus. Kita harus benar-benar menggantungkan diri. Kita harus bergantung sama Roh Kudus. Kita harus berkomunikasi sama Roh Kudus. Kita harus membangun relasi yang dalam dengan Roh Kudus.
Dan saat itulah kita bisa tahu bahwa oh ini loh moral itu seperti ini. Itulah kenapa Tuhan Yesus, alasan kenapa Tuhan Yesus bilang moral dunia itu tidak sempurna dengan moralnya Tuhan Yesus. Aturan-aturan dari Roh Kudus adalah ini loh sebenarnya. Kita akan tahu secara default itu saat kita benar-benar membangun relasi dengan Roh Kudus gitu loh. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sesuatu yang kita percayai atau bukan sesuatu yang tidak nyata. Roh Kudus itu hidup. Roh Kudus itu ada dalam diri kita gitu loh. Tubuh kita itu dibagi jadi 3. Jiwa, raga, dan roh. Jiwa itu ya jiwanya kita. Roh itu Roh Kudus. Raga itu badannya kita. Nah, jadi Roh Kudus itu bagian dari kita gitu loh. Jangan lupakan itu. Jadi caranya untuk benar-benar all in sama Roh Kudus, caranya ya kita membangun relasi dengan Roh Kudus sungguh-sungguh gitu loh. Jangan lupa, jangan hanya untuk yang poin kemarin itu kan kita bicara tentang hukum Taurat tidak akan menyelamatkan engkau, di mana kita itu bisa aja kita kepleset jadi mengikuti aturan Tuhan bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena kita takut dihukum sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu adalah sesuatu yang membawa pecut, yang menunggu kita berdosa terus kita dipecuti dan lain sebagainya kalau misalnya kita lagi salah. Bukan. Jadi Roh Kudus itu untuk membimbing kita gitu. Itu dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Saat sore Bapa, saat sore Tuhan Yesus, saat sore Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan bacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah segala apapun yang kami pelajari tadi dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk membangun relasi dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati segala apapun yang kami lakukan setelah ini Tuhan. Dapat berhasil semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala apapun yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semua. God bless you. Bye-bye.